Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Chandra Kirana. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Universitas Jabar ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul pemanfaatan sistem mikrobial fluorescent dan menghasilkan listrik pada pengolahan air limbah industri pangan. Selanjutnya yaitu anggota kelompok kami pertama ada saya sendiri Dinda Ayu Chandra Kirana dengan NIM 21120. Selanjutnya ada Zalfa Maisara Dwi Putriyono dengan NIM 21168. Selanjutnya itu adalah terbelakang. Di sini meningkatnya kebutuhan energi saat ini, khususnya pada kebutuhan jumlah pemakaian energi listrik. Selama ini, energi yang dihasilkan sebagian besar dihasilkan melalui pemanfaatan bahan bakar fosil. Penggunaan energi di Indonesia ini mengalami peningkatan jumlah pemakaian energi secara berkala hingga mencapai 4,6%. Ini diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga sampai 2030. Penggunaan bahan bakar fosil secara terus-menerus dapat menimbulkan polusi gas rumah kaca, menipisnya cadangan minyak bumi, dan krisis energi listrik. Salah satu cara untuk menanggulangi krisis energi listrik adalah menggunakan sumber energi alternatif dan terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperoleh secara terus-menerus seperti energi matahari, energi angin, bioenergi, dan lain-lain. Beberapa tahun terakhir ini, teknologi microbial fuel cell atau yang disingkat MVC sebagai energi alternatif mendapat banyak perhatian karena kemampuannya dalam dekomposisi material organik dan menghasilkan energi. Selanjutnya, apa sih itu microbial fuel cell? Menurut Savitri 2020, microbial fuel cell merupakan teknologi yang dapat menghasilkan energi dengan memanfaatkan limbah organik sebagai substrat reaktor. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan limbah cair. Pemanfaatan limbah cair yang kami gunakan yaitu limbah cair tahu dan cucian beras sebagai substrat reaktor MVC akan dapat meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah secara langsung ke perairan sungai. Sehingga pemanfaatan limbah cair tahu dan cucian beras ini dapat digunakan sebagai substrat pada reaktor MVC dalam memproduksi energi listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip kerja MVC. Nah, prinsip kerja berdasarkan reaktor sel elektroda, jadi terdapat kompartemen yang dimana kompartemen ini ada anoda dan katoda. Untuk anodanya sendiri ini itu terdiri dari mikroorganisme, substrat, elektroda, dan mediator di mana antara anoda dan katoda ini nanti terdapat jembatan darah atau yang disebut dengan membran transfer proton. Nah, anoda dan katoda diberikan elektroda. Fungsi dari diberikannya elektroda pada anoda dan katoda sendiri itu yaitu di mana fungsi elektroda sendiri itu sebagai donor atau transfer elektron bagi mikroorganisme. Kompartemen anoda ini terjadi metabolisme karbohidrat yang menghasilkan ion elektron dan proton. Nah, ion elektron ini itu akan ditransferkan dari kompartemen anoda ke kompartemen katoda melalui sirkuit eksternal, sedangkan protonnya sendiri itu nanti akan ditransfer melalui jembatan garam atau yang disebut dengan membran transfer proton. Untuk produksi energi listrik MVC ini itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada jenis mikroorganisme dan substrat, penambahan mediator dan penambahan larutan elektrolit pada kompartemen katoda. Di mana pemberian substrat ini itu digunakan untuk memberikan sumber karbon yang nantinya itu sebagai nutrisi bagi mikroorganismenya sendiri. Nah, substrat ini itu mengandung biasanya glukosa, selulosa, mikrosa, dan sukrosa.
Baik, selanjutnya di sini ada grafik penurunan konsentrasi COD. Sebelumnya yaitu untuk garis grafik warna hitam yaitu menggambarkan air limbah cucian beras, sedangkan yang grafik merah menggambarkan air limbah tahun. Sebelumnya di sini saya menjelaskan tentang COD. Apa sih itu COD? COD atau chemical oxygen demand merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi secara biologis menjadi CO2 dan H2O. Terus di sini efisiensi penurunan CO2 tinggi terjadi setelah proses emisi dilakukan selama 80 jam. Pada limbah cair tahu turun sebesar 49,33%, yaitu menjadi 6.750 miligram per liter menjadi 3.430 miligram per liter. Sedangkan untuk limbah cucian beras turun sebesar 43,95%, yaitu dari 18.840 miligram per liter menjadi 10.560 miligram per liter. Di sini terdapat gambar grafik yang kedua, yaitu terkait tentang produksi listrik yang dihasilkan oleh sistem MPC. Nah, di mana pada grafik yang tertera di pada layar itu, yang di sini yaitu grafik hitam yang menunjukkan air cucian beras, sedangkan yang merah sendiri itu air limbah tahu. Nah, pada grafik ini didapatkan nilai voltase yang dihasilkan dari MVC sendiri, yang dimana limbah tahu yaitu pada proses 28 jam itu sebesar 80 milivolt, yang dimana mikroba sedang melakukan adaptasi pada sistem MVC sehingga terjadi pertumbuhan mikroba dan menghasilkan listrik yang diproduksi oleh mikroba sendiri. Namun pada jam selanjutnya nilai voltase yang dihasilkan mengalami penurunan. Nah, untuk yang air limbah tahu sendiri itu pada waktu 28 jam dan juga air cucian beras itu nilai voltasenya itu menaik atau meningkat daripada jam-jam sebelumnya dikarenakan mikroorganisme sendiri itu sudah melakukan adaptasi. Nah, untuk jam selanjutnya yang dimana pada 32 jam untuk air limbah tahu sendiri itu mengalami penurunan. Nah, hal ini dapat terjadi dikarenakan mikroorganismenya ini tuh tidak ditambahkan nutrisi atau tidak diberikan nutrisi sehingga kemungkinan yang terjadi pada 32 jam itu mikroorganismenya itu mengalami kematian dan tidak berkembang sehingga tidak ada aliran atau listrik yang diberikan pada sistem MVC ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi energi sistem MVC dengan pengukuran voltase yang dihasilkan tiap 4 jam sekali ini selama 80 jam berjalan, nilai voltase listrik terbesar dihasilkan pada media air limbah cucian beras sebesar 0,23 volt pada waktu proses berjalan 60 jam. Nah, nilai voltase yang dihasilkan oleh mikroba dapat dipengaruhi oleh lamanya waktu, di mana pada waktu 28 jam nilai voltase naik. Hal ini dikarenakan mikroba mengalami pertumbuhan dan adaptasi yang baik pada sistem MVC setelah melewati lebih dari 60 jam. Nilai voltase semakin menurun dikarenakan mikroorganisme mengalami fase kematian yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang didapatkan oleh mikroba sehingga tidak dapat memecah senyawa-senyawa organik yang kompleks secara sempurna. Ini berupa daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian terima kasih atas presentasi yang kita paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.